di dalam sebuah perusahaan juga tim tim HRD harus memenuhi itu, perusahaan harus memenuhi itu ke setiap karyawannya supaya ya mereka merasa layak sebagai manusia gitu loh Bu. Ya, katakan. Oke, gimana Anandini? Semangat Anandini, yuk. Sedikit lagi yuk. Jadi mereka tuh bisa melakukan pekerjaan mereka dengan sukarela dan nggak ada paksaan di perusahaan. Oke, ya. Lalu penjelasan kaitannya dengan fisiologinya, sosialnya, rasa amannya, sosialnya, penghargaan, hingga ke aktualisasi diri. Itu gambarannya seperti apa sih kalau dalam kehidupan industri dan organisasi kita? Dari fisiologinya mereka terpenuhi seperti ya jam kerjanya nggak over, terus rasa amannya sebagai seorang karyawan juga ngerasa ya ini rumahku gitu, walaupun mereka nggak di lingkungannya sendiri itu. Terus kebutuhan sosial dengan lingkungan mereka sesama karyawan juga aman. Terus harga diri tuh mereka Oke, gimana dengan harga diri? ya maaf Bu, Oke, nggak mereka apa-apa. Yuk. mereka ngerasa berharga di perusahaan itu, jadi nggak harus menjadi orang lain, tetap menjadi diri mereka sendiri, mereka bisa dihargai. Lalu ke yang terakhir di aktualisasi diri, ya apa yang mereka tampakkan, apa yang yang ada dalam diri karyawan tersebut ditunjukkan dengan apa adanya tanpa mendapat diskriminasi dari orang lain ataupun dari perusahaan. Oke, ya, terima kasih Anandini ya. Teman-teman yang lain ya, selain kelompok ini juga harus bisa berusaha menjelaskan teori ya. Teori ini jika diterapkan di kehidupan industri dan organisasi itu seperti apa. Nah, ini tadi saya apresiasi ya usahanya Anandini untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Anandini. Ini masih ada Rizka dan Rizka dua-duanya ya. Nah, ini pertanyaan saya. Saya tadi agak berpikir tentang presentasi yang disampaikan oleh siapa tadi, Junior dan Mutiara. Nah, tadi kan disebutkan juga kaitannya dengan penilaian kinerja gitu ya, performa karyawan, kemudian HR di situ, HRD dan lain sebagainya. Itu kaitannya sama teori Maslow apa ya? Saya miss di sini. Ini apa? Teman-teman mau menyampaikan apa sebetulnya gitu. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang lain selain kelompoknya Maslow ini juga berpikir yang sama dengan saya. Jadi kurang mendapatkan poin ini sebetulnya yang mau disampaikan apa? Kaitannya dengan performance appraisal, kemudian ada rekrutmen dan lain sebagainya. Ini apa kaitannya sama teorinya Abraham Maslow? Nah, mungkin bisa diberikan penjelasan. Ini tinggal Rizka Novi dan Rizka Nur tadi ya. Siapa dulu yang mau menjelaskan?
siapa dulu? Rizka Nurhidayati atau Rizka Noviana? Ayo, silahkan. Oke, bagaimana Rizka Novi atau Rizka Nurhidayati mau mengambil kesempatan untuk nilai responsnya tentang ini? Silakan. Oke, ketuanya tadi di mana, Mas Junior? Ya, Bu, Oh, saya oke, Junior sudah join mungkin kembali ya. apa ini untuk yang studi kasus ini kan itu anggota saya yang mengerjakan yaitu Dinda Septiviarni itu dan tapi sih belum mengirim jurnal tentang ini jadi teman-teman mungkin seperti Rizka Nur, Rizka Noviana ini kesulitan untuk menjawab. Tapi coba saya akan menjawab untuk pertanyaan Ibu yang kedua ini apa kaitannya teori Abraham Maslow dengan apa dengan kasus yang tadi. Mungkin di dalam kasus yang tadi itu dalam PT itu ada sosok HRD tersebut dan di situ teori Abraham Maslow itu berisi tentang pencapaian terpenuhnya kebutuhan untuk sumber daya manusia yang bekerja. Maka dari itu di contoh studi kasus itu disebut kebutuhan pekerja dan seleksi pekerja itu sangat diawasi oleh HRD yang menggunakan teori Abraham Maslow gitu. Gimana ya bahasa singkatnya? Bahasa singkatnya PT tersebut memenuhi sumber daya manusia kebutuhannya dengan tuntunan menggunakan teori si Abraham Maslow. Mungkin kurang lebih begitu saya bisa menyampaikan. Mungkin ada teman kelompok lain, anggota saya yang lain mau dibantu. Oke, silahkan. Kalau itu tadi versi junior ya, meskipun junior sendiri senampaknya tidak yakin ya dalam menjawab ya, apakah memang betul seperti itu materi yang dimunculkan di dalam makalah, maksudnya seperti itu atau bagaimana? Karena tadi ketika presentasi yang disampaikan oleh presenter tadi, saya agak kurang paham alurnya ini seperti apa. Mulai dari teori ya, teorinya tadi sudah disampaikan, kemudian tiba-tiba muncul step-step itu tadi, bercerita tentang HRD. Nah, ini tahapannya bagaimana ya? Logikanya di dalam menerapkan teori Abraham Maslow ini di dalam case yang diangkat oleh kelompoknya Abraham Maslow gitu. Nah, mungkin teman-teman lain yang dari di luar kelompoknya Abraham Maslow kemudian bisa memahami apa yang disampaikan oleh presenter, boleh silakan untuk disampaikan atau diungkapkan.
Oke, tadi Rizka dua-duanya bagaimana? Apakah ada ide? Mungkin saya bisa Oke, menambahkan. silakan Rizka Novi. Mungkin yang dimaksud dengan penilaian kerja yang tadi disampaikan oleh kelompok saya itu maksudnya penilaian kerja itu didasarkan atas penilaian prestasi kerja. Jadi sejauh mana kemampuan karyawan dan dalam melaksanakan pekerjaannya itu diadakan penilaian kerja. Terus penilaian kerja itu merupakan proses di mana perusahaan mengevaluasi atau menilai kinerja karyawannya. Apabila penilaian tersebut dilakukan dengan baik, tertib, dan benar, maka akan dapat membantu dalam meningkatkan loyalitas kerja perusahaan dan karyawannya. Seperti itu, Bu. Oke, itu tadi kan definisinya ya. Definisi dari penilaian kinerja seperti itu tujuannya untuk melihat prestasi, kemudian bisa dilakukan secara konsisten. Nah, kalau kita lihat dari step Abraham Maslow yang ada 5 poin ini bagaimana nih masuknya ke teori? Oke, itu ya. Kemudian tadi ada satu juga terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, nampaknya tadi juga muncul ya. Mutiara tadi nampaknya yang presentasi di bagian itu, betul ya Mutiara ya? Iya, Bu. Betul. Ya, menyinggung tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, itu kaitannya dengan teori ini apa? Nah, itu sebetulnya masih saya tanda tanya ya. Oke, baik. Tadi siapa? Rizka 050 ya. Oke, baik. Untuk Yuniar dan kelompoknya ya, terima kasih sudah mempresentasikan kaitannya dengan teorinya Abraham Maslow ya. Tidak apa-apa, teman-teman sekarang masih belajar ya, belajar terkait mengintegrasikan sebuah teori ke mindset atau pemikiran kaitannya dengan industri dan organisasi. Teman-teman masih belajar. Jadi masih dimaklumi jika banyak teman-teman kurang bisa menyesuaikan antara apa yang dituliskan dan teori yang ada ya. Hanya saja poinnya di sini teman-teman kalau membuat makalah gitu ya, di dalam pembuatan makalah teman-teman tidak yakin, maka jangan dituliskan. Nah, ini kan juga untuk pembelajaran teman-teman ke depannya. Ya, ini semester 4. Ya, bentar lagi teman-teman magang. Setelah itu teman-teman tugas yang biasanya kalau tidak dilatihkan di awal, teman-teman itu akan tersetnya akhir. Tulis macam hal sumber padahal teman-teman tidak tahu. Teman-teman membuat makalah atau tulisan ilmiah, tuliskan yang memang betul-betul teman-teman pahami, ya. Jadi tadi di kelompoknya Alderfer, teman-teman ada sebuah pembelajaran yang diambil, kemudian dari Abraham Maslow juga ada pembelajaran yang diambil. Oke, jadi tadi sudah ada poin di Clayton Alderfer yang saya sampaikan di Maslow, Abraham Maslow juga sudah ada. Ya, nah kita akan tambah teori, akan tambah teori lagi. Ya, meskipun hari ini tugas teman-teman kelompok ini hanya memberikan stimulus dan pancingan. Apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman kelompok itu belum tentu benar. Ya, kalau tadi ada tuh Abraham Maslow sudah ada 5 step yang disampaikannya, memang teorinya seperti itu. Ya, kemudian tadi ada teorinya dari Clayton Alderfer. Ya memang teorinya seperti itu, IRG. Ya, hanya saja ketika saya bertanya tadi ya, bertanya beberapa hal terkait dengan aplikasi di lapangan, teman-teman menjawabnya itu masih ragu-ragu. Dan poin di sini adalah belum tentu jawaban yang diberikan oleh anggota kelompok tadi sudah benar. Ya, jadi saya hanya memberikan semuanya itu adalah masing-masing dari teman-teman itu stimulus ya. Saya hanya memberikan stimulus, kemudian secara kognitif teman-teman bisa mencari atau berpikir yang benar itu seperti apa ya. Seperti tadi saya sampaikan di kelompoknya Clayton Alderfer, ini satu poin ya. Ini saya sedikit saya bahas kaitannya dengan Abraham Maslow dan Clayton Alderfer. Karena sebetulnya dua teori ini kan berkaitan. Kelompoknya Clayton Alderfer menyatakan bahwa Alderfer ini sebetulnya mengkritisi teorinya Maslow.
Begitu tadi ya, kalau teman-teman poinnya tadi dari kelompoknya Alderfer. Nah, kemudian tadi saya tanyakan, bisa nggak nih kalau di dalam teorinya Alderfer itu ada 3 hal yang disampaikan, yaitu eksisten, relatedness, dan flow. Bisa nggak nih 3 poin ini terjadi bersama-sama dalam satu waktu? Ya, jawabannya adalah kalau di teorinya Alderfer, ya, tadi teman-teman sudah paham teorinya Maslow dan teorinya Alderfer. Maslow ada 5 poin, Alderfer menyampaikan 3 poin. Nah, ini ada perbedaan, ada kritik di Alderfer bahwa Maslow, ya, kamu berbicara bahwa di setiap stepnya ini harus dilalui dulu. Jika step 1 sudah terlewati, maka akan memotivasi individu tersebut untuk maju ke step berikutnya. Itu kata Maslow. Betul ya? Jadi kalau Maslow mengatakan, ini harus step by step dulu dilewati, baru nanti bisa menginjak di level yang berikutnya. Itu kata Maslow. Kalau Alderfer mengatakan, ini poinnya ya, teori tersebut, ya, teorinya Alderfer ini ada 3 poin. Nah, poin tersebut bisa terjadi bersama-sama. Ini kalau menurut Alderfer. Jadi di dalam satu waktu, itu individu tersebut ya bisa mencapai 2 atau bahkan 3 kebutuhan sekaligus. Itu kata Alderfer. Jadi kalau orang bekerja, ya kalau orang bekerja itu ya bisa nih, dia kebutuhan akan dasarnya, eksisnya, dia eksistensi nih. Kemudian dia memenuhi kebutuhan akan sosialnya, dan juga memenuhi akan growth-nya dia, bertumbuhnya dia. Ya, ini kalau Alderfer. Nah, itulah kritik yang disampaikan. Maslow nggak bisa. Masa orang bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya saja. Fisiologis dipenuhi, baru nanti berpikir pada bagaimana caranya untuk mendapat rasa aman. Itu kalau kata Maslow. Tapi kalau Alderfer, no. Jadi, 3 poin tersebut bisa dipenuhi atau dilakukan dalam satu waktu. Ya, nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau ada diskusi di kelompok yang belum saya bahas, nah itu artinya apa jawaban dari kelompok belum tentu benar. Nah, kalau tadi kelompok Alderfer kan mengatakan, iya Bu harus dilalui step by step. Ya, nah yang kenapa muncul kritik untuk teorinya Maslow? Maslow mengatakan step by step harus dilewati, sedangkan Alderfer mengatakan tidak harus step by step, tetapi beberapa kebutuhan itu dicapai oleh individu. Ya, jadi yang saya bahas dengan kelompok tadi adalah sebuah stimulus saja, teman-teman menggarisbawahi atau menyimpulkan jika sudah saya berikan penjelasan, gitu ya. Nah, termasuk tadi saya sampaikan, coba teman-teman mulai berpikir kalau teorinya Abraham Maslow ini diterapkan di dunia industri. Itu seperti apa? Karena saya yakin semua mahasiswa di sini sudah tahu. Teorinya Abraham Maslow itu ada 5. Ya kan? Ada 5 step. Yang paling ujung itu adalah aktualisasi diri. Nah, teman-teman mulai berpikir penerapannya kalau di dunia industri bagaimana sih? Kalau di dunia industri, misal individu ini sudah mencapai aktualisasi diri, bisa nggak dia turun kembali ke bawah? Nah, ini teman-teman harus mencoba berpikir, bisa nggak seperti itu, ya. Jadi mindset industrinya sudah harus mulai dibangun. Oke, itu sedikit saya ulas ya, terkait dengan teorinya Alderfer dan teorinya Maslow. Untuk nanti detail teorinya itu akan saya bahas di pertemuan ke-7. Untuk pertemuan ke-5 dan ke-6, saya fokus untuk mengambil nilai ya, nilai kalau saya mengatasnamakan ini nilai responsi ya, teori teman-teman membuat makalah kemudian mempresentasikan, di situ ada respon. Ketika saya bertanya ada nilai respon dari teman-teman ya. Jadi meskipun teman-teman ragu atau masih belum tahu jawabannya apa, dicoba saja. Itu masih tetap ada nilainya dibanding teman-teman diam. Kalau teman-teman diam itu sama sekali tidak ada nilainya. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok Alderfer dan kelompoknya Abraham Maslow. Ya, untuk selanjutnya kita tambah teori dari teorinya McClellan ya. Kelompok McClellan sudah siap? Sudah ya?
Ya, Bu. Teori McClellan dari ketuanya Daniel ya. Ya, Bu. Oke, siap. Silakan Daniel untuk anggotanya dipanggil satu persatu. Sebentar, ini saya hilangkan dulu untuk pin di kelompok sebelumnya. Yang pertama ada Olivia Nahbu Faridiana dengan NPM 040. Please. Hadir. Oke, sebentar. Belum nampak Olivia Nahwu. Hadir, Bu. Oke, ya. Yang kedua ada Brilian Nur Permata dengan NPM 053. Hadir, Bu. Oke, sebentar, Brilian. Yang ketiga ada Oke. Andre Wijaya dengan NPM 072. Hadir, Bu. Yang keempat Erwin Suryo Laksono dengan NPM 092. Hadir, Bu. Yang kelima ada Tria Setianingrum dengan NPM 109. Hadir, Bu. Yang keenam ada Febianti Prasetyo dengan NPM 186. Oke, sebentar. Tadi Trias, silakan. Hadir, Ibu. Bersuara kembali. Oke. Yang terakhir siapa, Mas? Febianti. Febianti Prasetyo 186. Oke, sebentar, Febi. Oke, ya. Sudah ada 7 ya. Satu kelompok anggotanya 7 orang. Baik, untuk Daniel nanti presenter kedua siapa? Tria Setianingrum, Bu. Oke, ya. Sekali lagi diusahakan sebisa mungkin profesional presenter ya. Jadi jangan hanya membaca, tapi presentasikan dengan sangat baik, ya. Oke, silahkan Daniel. Baik, di sini kelompok kami mendapatkan teori motivasi kerja dari David McClellan. Selanjutnya. Teori motivasi kerja David McClellan. Teori motivasi tentang kebutuhan manusia diperkenalkan oleh David McClellan bersama rekan-rekannya pada tahun 1961. McClellan mengemukakan bahwa individu mempunyai cadangan energi potensial yang dapat dilepaskan atau dikembangkan, tergantung pada dorongan motivasi individu, serta didukung oleh situasi dan kesempatan yang tersedia. Teori McClellan berfokus pada 3 kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan prestasi atau need for achievement. Yang kedua ada kebutuhan kekuasaan, need for power. Yang ketiga ada kebutuhan hubungan, need for affiliation. Baik, yang pertama kebutuhan akan prestasi. Kebutuhan prestasi akan mendorong seseorang berprestasi dalam keadaan bila target yang akan dicapai nyata dan memiliki peluang untuk diperoleh serta cenderung menimbulkan kreativitas pada seseorang. Kebutuhan prestasi dirumuskan dan menetapkan bahwa pencapaian perilaku yang terkait adalah hasil dari konflik antara harapan sukses dan takut gagal. Yang kedua, kebutuhan kekuasaan atau need for power. Kebutuhan akan kekuasaan merupakan keinginan untuk memiliki pengaruh, menjadi yang berpengaruh, dan mengendalikan individu lain. McClellan merinci bahwa seseorang yang memiliki need of power tinggi akan cenderung memiliki karakter bertanggung jawab, berjuang untuk mempengaruhi individu lain, senang ditempatkan dalam situasi kompetitif, dan berorientasi pada status sosial. Yang ketiga ada kebutuhan hubungan, need for affiliation. Kebutuhan akan hubungan adalah hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif, dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang tinggi. Selanjutnya, studi kasus. Adapun studi kasus yang kami ambil yaitu adalah pengaruh coaching terhadap motivasi kerja dan kinerja individual. Studi kasus pada karyawan bagian support service Departemen Production Service PT International Nickel Indonesia Tbk. Sebelumnya saya jelaskan dulu coaching.
Coaching adalah percakapan struktur yang menggunakan informasi tentang kinerja yang nyata antara seseorang atasan dengan seseorang individu atau dengan tim yang menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan diukur dengan memberikan skor terhadap setiap indikator dalam bentuk pertanyaan antara lain seperti kualitas kerja, kuantitas kerja, pengetahuan, keterampilan, kerjasama, dan ketepatan waktu. Dengan diadakannya coaching ini diharapkan agar para karyawan menjadi lebih termotivasi dalam bekerja dan mampu untuk meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Hasil penelitian menunjukkan secara empiris bahwa yang pertama, coaching berpengaruh secara langsung, positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, coaching berpengaruh secara langsung, positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Yang ketiga, motivasi kerja berpengaruh secara langsung, positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, coaching berpengaruh secara tidak langsung, positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Trias. Silakan. Baik, selanjutnya analisis kasus keterkaitan antara kasus yang kami ambil dengan teori McClellan, di mana sebelumnya studi kasus yang dilakukan tadi respondennya berjumlah 80 karyawan dan dilakukan selama 1 bulan. Diikuti konsultasi, wawancara, pengambilan data, dan laporan akhir. Nah, pada analisis kasus ini, secara umum menurut McClellan menjelaskan bahwa karyawan atau suatu individu dituntut untuk berkinerja yang tinggi untuk perusahaannya. Nah, menurut McClellan secara umum tadi mengemukakan bahwasanya suatu individu dapat mengembangkan potensi yang dimiliki apabila memiliki motivasi, apabila didukung oleh motivasi yang dimiliki oleh individu tersebut serta adanya situasi dan kesempatan yang tersedia. Pada kasus ini memperlihatkan bahwasanya seorang karyawan dapat memberikan kinerja yang tinggi atau baik apabila motivasi pada dirinya pun tinggi dan adanya dukungan dari lingkungan sekitarnya yang pada kasus ini ditunjukkan dengan adanya proses coaching yang dilakukan oleh perusahaan. Pada proses coaching itu menunjukkan bahwasanya perusahaan memberikan wadah pembekalan serta dukungan bagi para karyawannya untuk meningkatkan kinerja yang tinggi dan memberikan effort tinggi terhadap perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya pada tersebut suatu individu lebih memfokuskan terhadap pencapaian pribadi dibandingkan adanya dari karyawan lebih berjuang untuk memperoleh prestasi pribadi daripada memperoleh sanjungan yang berupa kata. Terus, motivasi kerja di dalam suatu individu ternyata itu sangat penting. Nah, tingkatan kekuatan cara berpikir kreativitas masing-masing seseorang itu berbeda-beda. Dan juga dalam komunikasi antar atasan dan bawahan itu dapat menjadi komunikasi antara atasan dengan bawahan dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat membuat seorang karyawan memiliki motivasi yang lebih terhadap kinerjanya, sehingga dapat membuat karyawan tersebut memiliki kinerja yang baik serta tinggi, sehingga dapat membuat perusahaan itu mengalami keuntungan. Nah,
Pada kasus ini, kinerja karyawan diukur dari skor yang tadi telah dijelaskan berupa pertanyaan tentang kualitas kerja, kuantitas kerja, dan pengetahuan kerjasama dan ketepatan waktu. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada tanggapan, saya persilahkan. Oke ya, terima kasih kelompok McClellan ya, Mbak Trias, bukan MCCLand ya. Tadi saya agak berpikir siapa tadi, apa yang dimaksud gitu. Oke, silakan nanti dibaca McClellan ya. Oke, baik. Sebelum saya bertanya, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya, boleh, silakan. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oke, ya. Baik, yang belum berbicara tadi ya, yang belum berbicara ada Olivia, ada Brilian, ada Andre, ada Erwin, ada Feby. Baik, saya ingin silakan yang mau menjawab siapa? Coba silakan apa yang dimaksud dengan needs for power tadi. Saya boleh, Bu? Boleh, silahkan. Brilian. Yang tentang need of power tadi. Ya, tidak membaca ya, silahkan menghadap ke kamera. Oke. Nah, biar saya kelihatan agak silau belakangnya itu ya. Ya, mohon maaf, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting menghadap ke kamera. Oke, silakan. Menurut saya, need of power atau kebutuhan akan kekuasaan itu, McClellan itu menjelaskan bahwa setelah seorang individu kebutuhan prestasinya terpenuhi, maka secara alami akan menginginkan kekuasaan. Kekuasaan di sini bisa berupa posisi di suatu perusahaan atau ya seperti suatu posisi di suatu perusahaan. Kekuasaan di sini merupakan keinginan untuk memiliki pengaruh, bisa juga untuk menjadi berpengaruh dan atau mengendalikan individu lain. Itu saja, Bu. Oke, ya. Kalau menurut Brilian, ya, needs for power ini arahnya selalu negatif, arahnya selalu positif atau bisa negatif atau seperti apa? Tergantung individunya juga, Bu. Bisa negatif, bisa positif. Ya, penjelasan lebih rincinya seperti apa? Misalnya jika seorang individu memiliki keinginan secara positif, maka dia bisa menjadi pemimpin yang baik di suatu perusahaan. Sebaliknya, kalau misalnya dia memiliki keinginan yang negatif, kemungkinan pemimpin tersebut bisa menyalahgunakan kekuasaannya. Misalnya seperti menggelapkan dana atau semacamnya seperti itu, Bu. Oke, ini konsepnya needs for power ini apakah selalu ranah pemimpin? Need of power ya, Bu? Ya. Sepertinya begitu. Oke, sepertinya begitu ya, Brilian ya. Oke, baik, terima kasih Brilian ya. Brilian sudah menjawab ya. Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan needs for achievement, boleh dari Olivia, Andre, Erwin, atau Feby? Saya, Bu. Oke, Olivia, silakan. Jadi kebutuhan prestasi itu kebutuhan untuk motivasi untuk mencapai suatu prestasi. Misalnya saya ini sebagai mahasiswa, motivasi saya untuk belajar yang akan mendapat predikat kamlot nanti kelulusan atau mendapat IPK yang tinggi. Jika dalam perusahaan bisa dengan motivasi berprestasi dapat meningkatkan pekerjaan menjadi lebih baik, mencapai tujuan
Pokoknya itu Bu, mencapai tujuan yang baik dalam bekerja. Misalnya nanti dapat meningkat pekerjaannya, dapat dipromosikan jabatan atau apa, jadi lebih baik. Seperti itu Bu. Oke, kemudian kalau di needs for achievement, ini prioritasnya capaian pribadi atau penghargaan, Mbak Olivia? Capaian pribadi Bu. Oke, karena apa alasannya? Karena motivasi individu untuk mencapai suatu prestasi gitu. Oke, coba dijelaskan lebih rinci bisa? Apa nih alasan yang lebih rinci apa? Karena individu ingin ada dorongan untuk mencapai prestasi-prestasi itu dengan belajar, bekerja keras, dan lain-lain. Oke, ya terima kasih Olivia ya. Kemudian untuk Andri, Erwin, dan Feby. Tadi disinggung kaitannya dengan coaching ya. Nah, coaching itu sebetulnya apa sih? Saya Oh, bukan pelatih. Oke, mau siapa? Feby atau Andre? Bu. Oke, silakan. Coaching itu suatu pelatihan untuk karyawan yang ingin masuk di suatu perusahaan. Jadi untuk melatih karyawan agar termotivasi. Oke, bisa diberikan contoh, Mbak. Seperti apa sih coaching itu? Coaching dan pelatihan itu sama atau beda? Sama. Sama? Sama atau beda? Coba contohnya seperti apa kalau coaching? Coaching itu Yuk, jangan searching. Apa itu coaching? tentang suatu kinerja yang nyata antara seorang atasan dengan seorang individu atau karyawannya. Oke, itu menurut Feby ya, pengertian coaching seperti itu ya. Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih, Feby. Kalau menurut Andre dan Erwin, coaching itu seperti apa? Andre dulu deh yang tadi mau menjawab ya. Ya, Bu. Ya, apa itu coaching, Andre? Menurut saya coaching itu seperti bentuk partnership, Bu, yang terbangun antara coach dan itu, Bu, antara coach dan si karyawannya, Bu, yang melamar kerjanya, Bu. Oke, antara coaching dan pelatihan sama atau beda? Menurut saya sama, Bu. Oh, sama. Oke, baik ya. Terima kasih, Andre. Pertanyaan terakhir untuk Erwin. Erwin tadi membaca makalah ya yang disusun oleh kelompok ya? Ya, Bu. Ya, ada bagian menyinggung tentang coaching ya, Erwin ya? Ya, Bu, ada. Oke, kalau menurut Erwin, coaching tersebut bisa nggak memiliki pengaruh terhadap needs for achievement? Sepertinya bisa, Bu. Soalnya kalau setelah mendapatkan ini coaching, nanti kita kayak termotivasi gitu, Bu, untuk mendapat kayak target baru gitu, Bu, pencapaian atau prestasi selanjutnya gitu, Bu. Oke, coaching itu seperti apa, Mas Erwin? Coaching tuh kayak apa ya, Bu?
percakapan apa? Kok percakapan? Pelatihan gitu Bu, atau apa ya? Oke, ya Erwin ya. Mungkin Trias mau menjawab. Nampaknya tadi itu sebetulnya pengen menjawab gitu Trias. Apa menurut Trias? Coaching itu apa? Menurut saya coaching sama pelatihan itu beda, Bu. Tapi kalau menurut saya pribadi, karena proses coaching itu sendiri sebagai wadah evaluasi atas kinerja atasan dengan karyawan, dan di coaching itu sendiri mengevaluasi kinerja yang pernah terjadi dengan tujuan untuk lebih kinerjanya lebih bagus lagi dengan adanya coaching tersebut gitu, Bu. Oke, lalu kalau coaching tersebut berpengaruh nggak dengan needs for achievement? Bisa nggak berpengaruh? Kalau menurut saya bisa, karena dengan adanya coaching itu kan tadi sudah dilakukan evaluasi, ternyata karyawan tersebut seperti apa dan bagaimana. Nah, semisal ada kesalahan, otomatis dia akan memperbaiki dirinya dan ia akan mempunyai target prestasi selanjutnya. Dengan demikian, dengan proses coaching itu berpengaruh atas prestasi yang mau didapat oleh karyawan itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Trias. Mungkin Daniel mau menambahkan? Ada yang mau ditambahkan, Daniel? Cukup, Bu. Oke, sudah cukup ya. Baik, terima kasih untuk kelompoknya. Kelompoknya siapa, Trias? David siapa? MC Silan kan, Bu. Maxilan. David. David siapa, Daniel? David McClellan. Oke, David McClellan. Coba Trias ulang. David McClellan, Bu. Nah, oke ya. Jadi besok kalau berkenalan atau ditelepon oleh Mas David, ini bisa menyebutkan namanya David McClellan gitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk kelompoknya David McClellan ya. Sudah berusaha presentasi dengan baik. Oke, ini saya remove untuk pin-nya. Silahkan bersiap untuk kelompoknya Frederick Herzberg. Silahkan. Oke, Bu. Oke, ya. Oke. Untuk Frederick Herzberg dari kelompoknya IC ya. Oke, Bu. Oke, silakan IC dipanggil untuk anggota kelompok yang lain. Yang pertama ada Mbak Diana Sari, NPM 056. Oke, sebentar, Diana Sari. Nah, selanjutnya Siane, NPM 006. Oke. Selanjutnya Nada Anis Fadilah, NPM 038. Mana ini? Nada? Hadir, Bu. Oke, coba dicek sound. Kecil sekali suaranya. Hadir, Bu. Lagi? Hadir. Sudah. Ini saya yang kurang mendengar atau memang suaranya kecil ya? Suaranya kecil ya memang ya. Nada sambil di set ya. Di setting untuk sound-nya ya. Oke, silahkan Ais dilanjutkan. Siapa lagi? Selanjutnya Muhammad Fahmi Asidik, NPM 069. Hadir. Muhammad Salihin, NPM 112. Oke, belum muncul ya. Muhammad Salihin. Ibu, mohon maaf, Muhammad Salihin keluar Zoom karena jaringan. Oke, dicoba untuk join kembali ya. Oke. Dan yang terakhir ada Arum Azizah, NPM 113. Hadir, Ibu. Oke, Harum. Yang sudah ada kelompoknya ada IC, ada Diana, ada Siane, ada Nada, ada Fahmi Asidik, ada Arum. Tinggal Salihin ya. Baik, silahkan IC untuk dimulai presentasinya. Untuk presenter kedua siapa?
dibantu oleh Siana. Yang pertama, Oke. Siana dulu Bu yang mau presentasi. Oke, sebentar. Leader itu harus tampil pertama. Oh iya, maaf. Tadi Maaf, dibaginya ya. gitu. Oke, ya. Ngalah ya Siana ya. Oke, silakan. IC. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok saya ya, mengenai motivasi menurut teori Frederick Herbert. Sebentar, Ibu. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang teori Frederick Herbert, kita akan bahas dulu terkait motivasi. Motivasi merupakan kekuatan yang dihasilkan dari keinginan seseorang untuk memuaskan kebutuhannya. Karyawan memenuhi keinginannya yaitu dengan bekerja. Nah, menurut Frederick Herbert ini mengemukakan teori motivasi berdasarkan pada teori dua faktor atau yang biasa disebut higienis motivasi, yang dimana kedua faktor tersebut mencakup beberapa hal di dalam pekerjaan. Nah, motivasi, pengertian motivasi selain itu yaitu salah satu topik yang sering diteliti dalam perilaku organisasi. Pemberian motivasi kepada karyawan, maka karyawan akan selalu berusaha memberikan kinerja terbaik kepada perusahaan dan bekerja dengan program yang telah. Motivasi membuat karyawan bersemangat melakukan pekerjaannya, menjadi karyawan yang aktif, produktif. Dorongan atau semangat kerja yang bersumber baik dari dalam diri internal maupun eksternal untuk melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan kinerja yang lebih baik. Nah, pada teori ini terdapat dua teori motivasi menurut Frederick Herbert. Yang pertama ada maintenance factor. Nah, maintenance factor merupakan faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badannya. Kesehatan ini merupakan berlangsung terus-menerus. Nah, kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah dipenuhi. Nah, yang kedua ada motivation factor. Motivation factor ini merupakan faktor motivator yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang, yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaannya. Faktor motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang berkaitan langsung dengan pekerjaan. Di dalam faktor motivator ini terdapat dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Nah, yang pertama faktor intrinsik itu dari pekerjaan, yaitu tanggung jawab, responsibility, kemajuan, advancement pekerjaan tersebut, pencapaian, asesmen, dan pengakuan, recognition. Nah, yang selanjutnya ini faktor ekstrinsik, yaitu administrasi dan kebijakan perusahaan, penyediaan gaji, hubungan antar pribadi. Nah, dalam teori higienis motivasi Herzberg ini dikenal sebagai teori dua faktor, telah menerima perhatian luas, memiliki pendekatan praktis terhadap karyawan, praktis terhadap motivasi karyawan tersebut. Nah, selanjutnya penerapan teori dua faktor Herzberg dalam organisasi. Dalam kehidupan organisasi, pemahaman terhadap motivasi bagi setiap pemimpin sangat penting artinya. Namun motivasi juga sesuatu yang sulit. Nah, menurut teori ini, ada dua faktor yang mempengaruhi kondisi pekerjaan seseorang, yaitu faktor pemuas atau motivation factor, yang disebut juga dengan satisfier atau intrinsic motivation, dan faktor kesehatan atau higienis, yang juga disebut dengan dissatisfier atau extrinsic motivation.
Teori Herzberg ini melihat ada dua faktor yang mendorong karyawan termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan yaitu daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing orang, dan juga ekstrinsik, yaitu daya dorong yang datang dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempat mereka bekerja. Jadi karyawan yang terdorong secara intrinsik akan menyenangi pekerjaan yang memungkinkan menggunakan kreativitas dan inovasinya, bekerja dengan tingkat otonomi yang tinggi dan tidak perlu diawasi dengan ketat. Nah, adapun yang merupakan faktor motivasi menurut Herzberg ini seperti pekerjaan itu sendiri, the work itself, prestasi yang diraih, achievement, peluang untuk maju, advancement, pengakuan orang lain, recognition, tanggung jawab, responsible. Sedangkan faktor motivation intrinsic factor merupakan faktor yang mendorong semangat guna mencapai kinerja yang lebih tinggi. Jadi pemuasan terhadap kebutuhan tingkat tinggi, faktor motivasi, lebih memungkinkan seseorang untuk berforma tinggi daripada pemuasan kebutuhan lebih rendah atau higienis. Nah, selanjutnya, studi kasus. Nah, kasus yang kami ambil dari Kabupaten Sipiori. Di Kabupaten Sipiori ini terdapat 2.306 ASN yang tersebar pada 28 OPD atau organisasi perangkat daerah. Nah, namun pada kenyataannya kabupaten ini tidak seperti kabupaten yang banyak ASN. Kenapa? Karena setelah tim ombudsman ini berkunjung ke Kabupaten Sipiori dengan tujuan menyelesaikan laporan, tapi justru tim ini melihat pada kantor-kantor masih terlihat sepi, bahkan pada beberapa kantor ditemukan masih tertutup. Nah, untuk meninjau kenapa ada banyak ASN yang tidak masuk, tim ini mengambil 7 OPD sebagai sampel dengan pertimbangan OPD tersebut melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Nah, setelah itu, terkait penegakan disiplin, Kepala Inspektorat Kabupaten Sipiori menyatakan bahwa pimpinan di tingkat OPD yang kurang memiliki ketegasan. Selain itu juga ada beberapa alasan penyebab ASN yang mangkir dari kewajibannya, seperti gaji yang tidak sesuai dan jarak rumah dari kantor yang cukup jauh. Nah, hasil dari pembahasan dan analisis yang kelompok saya sudah diskusikan, yaitu merujuk pada kasus di atas ini, merujuk pada faktor higienis atau faktor yang menyebabkan motivasi karyawan menjadi rendah, yang dikarenakan kurangnya motivasi dari dalam diri sendiri karena tempat tinggal yang tidak mendukung atau jauh dari tempat mereka bekerja. Nah, ASN ini yang memiliki rumah di luar kota membuat mereka memiliki motivasi kerja yang rendah. Gaji yang diterima ASN tidak sesuai juga menjadi salah satu alasan di mana motivasi kerja menjadi lebih rendah. ASN yang memiliki kebutuhan khusus seperti membayar cicilan atau membayar hal-hal lain membuat ASN ini merasa bahwa gaji mereka itu kurang. Padahal pemerintah itu sudah menetapkan gaji ASN itu dengan sedemikian rupa. Nah, faktor lain juga yang memicu rendahnya motivasi kerja karyawan ini adalah hubungan realitas antara bawahan dan atasan atau bos dengan karyawan yang tidak cukup baik. Pimpinan tingkat OPD memiliki kekurangan di dalam ketegasan terhadap peraturan untuk karyawannya. Pemimpin dalam perusahaan tidak memberikan teladan yang baik terkait kedisiplinan kerja kepada bawahan, membuat karyawan tidak mendapat figur pekerja yang baik dengan motivasi kerja yang baik. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ansi tadi, kita mengambil dari studi kasus di mana ASN satu sering mangkir, lalu kenapa ASN tidak sering hadir dalam pekerjaannya, seperti itu mungkin sudah dijelaskan juga. Ada alasan rumah jauh, ada alasan gaji tidak tetap, dan lain sebagainya. Nah, kami menarik kesimpulan di sini, bahwa dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja karyawan didasarkan dengan dua faktor, yaitu faktor pertama adalah maintenance faktor yang berhubungan dengan hakikat manusia,
di mana manusia ingin memperoleh ketentraman batiniah yang berlangsung terus-menerus. Kemarin kita sempat membicarakan ini waktu Bu Anneke yang menyampaikan materi, bahwa dikatakan manusia itu memiliki kebutuhan dari 0 sampai puncak, nanti kembali ke 0 lagi, ke puncak lagi. Dan itu diperbaharui terus-menerus, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, dengan adanya motivasi faktor motivation, juga karyawan membutuhkan kebutuhan psikologis dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Jadi menjalankan sebuah pekerjaan itu juga butuh nih motivasi dalam diri kita sendiri, motivasi psikologis dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Dari kasus di atas dapat disimpulkan juga bahwa karyawan membutuhkan keseimbangan antara kenyamanan dalam bekerja yang didukung dari beberapa aspek, antara lain keadaan lingkungan, motivasi diri, dan juga hubungan kerja antara atasan juga dengan bawahan. Jadi kondisi di dalam lingkungan pekerjaan itu juga mempengaruhi kita juga, entah itu antara atasan dan bawahan, entah itu bagaimana kondisi lingkungan di sekitar. Tadi juga dikatakan bahwa banyak juga yang tidak mau bekerja karena rumahnya jauh dan lain sebagainya. Itu sebenarnya mempengaruhi motivasi kerja itu sendiri. Mungkin itu saja yang ada pertanyaan kami persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada teman yang ingin menyanggah, menanggapi, atau memberikan pertanyaan. Oke, silakan dari teman-teman. Oke, mungkin bisa di stop share-nya, Syani. Oke, yang lain silakan untuk bertanya. Ada pertanyaan atau sudah jelas sekali ini tadi presentasinya? Atau sudah lemes semua ya? Oke, kalau gitu saya yang belum lemes ini ya, saya mau tanya kalau gitu ya. Jadi ada beberapa memang yang belum menyampaikan tadi. Oke, boleh silahkan untuk Fahmi, Arum, Nada, atau Diana. Atau siapa ini tadi? Ada satu lagi, Aisy yang belum join tadi? Mas Salihin. Salihin, sudah join atau belum? Belum ya? Oke, pertanyaannya simpel. Kelompok ini kan membahas tentang teorinya Frederick Herzberg ya. Nah, secara singkat saja teorinya sebetulnya seperti apa? Seperti apa? Bisa dijelaskan secara singkat saja. Teorinya seperti ini loh, Bu. Kita. Teorinya Frederick ini terkenal dengan apa sih namanya, sebutannya? Teori dua faktor, Ibu. Oke, teori dua faktor. Baik, mungkin bisa dijelaskan yang dimaksud dengan teori dua faktornya Frederick Herzberg ini seperti apa? Mungkin saya bisa menjelaskan. Silakan. Teori dua faktor itu ada hygiene sama motivasi. Motivasi itu yang mendorong karyawan tuh jadi lebih bekerja keras, misalnya kayak hubungan yang baik dengan perusahaan atau naik promosi jabatan gitu, Bu. Kalau yang kedua itu tuh faktor hygiene itu tuh kayak faktor yang membuat karyawan tuh kayak motivasinya jadi lebih rendah, misalnya kayak gaji yang kurang atau kebersihan gitu, Bu. Begitu saja, Bu. Terima kasih. Oke, bisa diulang. Ada dua faktor, teori dua faktor. Teori apa dan apa tadi? Motivasi sama hygiene, Bu. Hygiene factor dan motivational factor. Betul begitu ya? Silahkan coba Arum dijelaskan kaitannya dengan motivational factor seperti apa? Motivational factor dulu. Setahu saya motivational factor itu faktor yang membuat karyawan tuh lebih bekerja keras dan lebih termotivasi untuk bekerja, Bu. Oke.
Kalau menurut Fahmi, kan tadi ada ya, Fahmi sepakat ya, kalau teorinya Frederick Herzberg ini dikenal dengan dua faktornya. Ya, tadi Harum sudah menjelaskan katanya dengan motivational factor. Kalau yang factor apa? Itu hubungannya sama gaji, Bu. Hubungannya Sama dengan gaji. Itu gaji faktor saja. kesehatan. Kesehatan. Faktor kesehatan. Baik. Kalau saya berbicara tentang faktor ekstrinsik, nah itu masuknya ke hygiene atau ke motivational factor? Ekstrinsik itu apa? Faktor ekstrinsik. Teman-teman sudah sering ya mendengar istilah faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Nah, sekarang teman-teman dikenalkan dengan teorinya Frederick Herzberg kaitannya dengan hygiene factor, motivational factor. Nah, kalau saya bertanya motivasi faktor eksternal, kalau saya berbicara tentang faktor ekstrinsik. Nah, ini masuk kemana? Hygiene atau ke motivational? Atau seperti apa penjelasannya? Oke, Nada, silahkan. Bu, suara saya terdengar jelas nggak? Ya, terdengar. Oh, ya. Kalau faktor ekstrinsik hygiene itu termasuk ke faktor ekstrinsik, dan kalau motivation itu termasuk ke intrinsik. Oke. Mungkin Anda bisa menjelaskan dengan memberikan contoh ya, diberikan contoh antara hygiene factor itu yang seperti apa, kemudian motivational factor itu yang seperti apa. Kalau terkait contoh yang hygiene itu kan mencangkup seperti prestasi, terus hygiene itu ke gaji gitu, terus hubungan interpersonal, pengawasan sama kebijakan perusahaan. Jadi contoh dari hygiene-nya itu seperti ini kan faktor hygiene ini yang membuat si ASN ini merasa tidak puas gitu ya, atau karyawan ini merasa tidak puas. Jadi contohnya itu gaji yang kurang mencukupi untuk kehidupan si ASN ini atau si karyawan ini. Jadi contohnya gaji seperti itu, sehingga si karyawan ini tuh tidak ada motivasi untuk dia bekerja gitu, bekerja dengan lebih baik. Lalu kalau contoh yang motivation itu kan mencangkup seperti prestasi, lalu pengakuan, jawab dan kemajuan. Contohnya prestasi di sini kayak misalkan si ASN atau si karyawan ini tuh misalkan sudah bekerja dengan baik lalu diberi kenaikan jabatan misalkan. Nah, itu kan menjadi sebuah prestasi untuk karyawan tersebut, sehingga karyawan tersebut tuh lebih termotivasi lagi untuk melakukan pekerjaannya. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Nanda ya. Oke, baik teman-teman, untuk kelompoknya Frederick Herzberg ya, tadi sudah menjelaskan. Kemudian sedikit saya berikan diskusi tadi ya. Baik, terima kasih untuk kelompoknya IC ya. Oke, untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, untuk kelompoknya IC dicukupkan ya. Oke, Bu. Oke. Terima kasih, Ya. Bu. Ya, sama-sama IC. Ini saya remove pin-nya terlebih dahulu. Oke. Baik, jadi sudah ada 4 teori yang teman-teman pelajari hari ini. Sudah teman-teman dapatkan hari ini. Ada teorinya Maslow, ada teorinya Alderfer, ada teorinya McClellan, dan ada teorinya Herzberg. Ya, saya belum mengulas masing-masing teorinya. Ya, seperti rencana kemarin, masing-masing teori akan saya ulas di pertemuan ke-7, sekaligus mempersiapkan teman-teman untuk UTS. Nah, hari ini teman-teman seharusnya sudah mencatat ada 4 poin. Ya, ada di Maslow, tadi ada poin sendiri, kemudian Alderfer, tadi ada poin sendiri yang saya sampaikan, di McClellan juga ada, di Frederick Herzberg,
tadi saya bertanya, kemudian yang menjelaskan adalah nada, ya. Itu poin di Frederick Herzberg. Jadi teman-teman betul-betul harus ingat apa yang saya tekankan dan apa yang saya tanyakan di masing-masing teori ini. Karena di akhir nanti saya tidak akan kembali bertanya itu, saya fokus menjelaskan kepada teorinya seperti apa, aplikasi di lapangannya seperti apa. Tapi tidak akan saya kembali ulang pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya. Oke, kemungkinan besar akan muncul di UTS. Oke.